Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fil la'ibi bil banati. Bab tentang cara bermain dengan anak-anak wanita. Wa bihi liqalatana Musaddad qalatana Hamad an Isha ibn an Hisham ibni Urwa an abihi an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu al'abu bil banati. Adalah aku bermain-main dengan anak-anakku, dengan anak-anak wanita. Fa rubbama dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sering sekali telah masuk kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indil jawari, dan di sisiku itu ada tetanggaku. Fa idza dakhala kharajna, maka apabila telah masuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar. Wa idza kharaja dakhalna, dan apabila telah keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk. Jawari apa artinya? Jawari tetangga aku, Tetangga jiran, ketetanggaan. ketetanggaan jiwa. Bukan jawari. Jawari bentuk kalimatnya mufrad, tasniyah, jamak. Jawari bentuk kalimatnya jamak. Mufradnya apa? Jawaro. Jariyah, bukan jawaro. Jawaro itu pendekar itu. Jariyah. Antum lihat di kamus itu jiwa, ketetanggaan. Ini bukan jiwa, tapi jawari, jamak taksir daripada jariyah.
gadis. Lain. Pelayan perempuan, Lagi. budak perempuan, wanita mikro, ular, Mana cocok? Ada anak perempuan, ada wanita gadis, ada budak perempuan. budak perempuan. Budak perempuan. Kenapa enggak anak perempuan? Anak perempuan enggak ada. Wanita gadis? Karena dia judulnya anak-anak. Nah, Dan di sisiku itu ada budak perempuan. Faida dakhala kharajna, maka apabila telah masuk ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar. Faida kharajna dakhalna, dan apabila telah keluar ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk. begitu ada bermain dengan anak-anak. Wanita boleh bermain dengan anak wanita, laki-laki enggak boleh bermain-main dengan anak wanita. Ketika Nabi masuk, anak wanita pergi keluar rumah. Ketika Nabi keluar, anak wanita masuk ke rumah Sayyidah Aisyah. Jadi Nabi tidak pernah melihat istrinya bermain-main dengan anak wanita lain, dengan budak wanita lain. Artinya laki-laki tidak boleh masuk dalam arena kewanitaan. Apakah itu bola putri, apakah itu olahraga perempuan, atau tempat bermain anak perempuan. Situ ada pertandingan voli perempuan, laki-laki nggak boleh ada di situ. Di situ ada arena memanah perempuan, laki-laki nggak boleh ada di situ. Berarti laki-laki tidak boleh melatih anak-anak perempuan memanah. Kalau anak perempuan nggak boleh, kalau budak perempuan nggak boleh, apalagi wanita. Itu adab sunnah berurusan dengan anak-anak perempuan. Hadis. Wabihi ilai qala Muhammad ibn Auf qala hadatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala akhbarana Yahya ibn Ayyub qala hadatsani Umarah ibn Ghaziyah anna Muhammad ibn Ibrahim haddatsahu an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidina Abi Salamah bin Abdurrahman dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat, telah berkata ya Sayyidatina Aisyah, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk atau Khaybar. Kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peperangan Tabuk atau peperangan Khaybar. Qadimah berarti. Qadimah ada artinya datang dan mendatangi. Kembali bermaksud datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari peperangan Tabuk atau Khaybar. Wa fi sahwatiha sidrun, dan pada di dalamnya telah melupakan akannya Sayyidatina Aisyah oleh tutupan. Wa fi sahwatiha, melupakan. Memandang dengan tenang. di malam antum belajar
Ya. Saha melupakan. Di sini kan sahanis sahwati. Ya, kalimat yang persis dia fi'il madi. Cara mencarinya memang diantarkan fi'il madi dulu. Tapi dah masuk di kamus, cari kalimat yang betul. Fi'il madi hanya pengantar untuk mencari kosakata dalam kamus. Yang cocok dikasih tasdid as-sahwatu atas dia as-sahwa. Tasdid maksudnya apa? Dari dalam di situ. Ya. Di sini karena jadi mudah maka dibuang alif lamnya. As-sahwatu, sahwatu sama saja. Alif lam enggak mempengaruhi makna. Apa artinya? Sekali lupa, lalai, semacam tempat barang, lubang angin pada tembok, batu besar, batu karang. Mana yang cocok? Tadi lupa. Coba untuk artikan sekali lupa. Dan pada sekali lupa akannya sedang Indonesia oleh tertutup. Mau pilih? Akannya. Mudhof ilaih. Ahwatiha. Sekali lupa Sayyidatina Aisyah oleh tutupan. Apa artinya itu? Maksudnya apa? Sekali lupa tutupan. Dan pada sekali lupanya Sayyidah Aisyah itu ada tutupan. Jadi maksudnya itu apa? Maksudnya lupa dalam keadaan sekali. Tutupan? Lupa menutup. Itu terjemahan antum. Lalai. Lupa sama lalai nggak bisa ditutup. Coba antum lihat di sana kosakata yang bisa ditutup. Lubang angin pada tembok. Nah, lubang angin. Masa lupa ditutup? Pada lubang angin Sayyidatina Aisyah oleh tutupan. Obat, muakhar, mubtada muakhar. Itu di dalam lubang angin Sayyidatina Aisyah oleh tutupan. Bukan angin, Itu mubtada muakhar. Itu tutupan. Nah, Fahabbat rihun fakashafna nahiyatal sitri. bacanya. Fahabbat rihun fakashafat nahiyatal sitri. Lalu berhembuslah oleh angin, lalu membuka yang angin akan sisi tutupan. Al-banati li Aisyah lu'abin, dari anak-anak bagi Sayyidatina Aisyah yang sedang bermain. Faqala, maka bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Aisyah?" Apa ini wahai Aisyah?
Qalat banati. Sayyidatina Aisyah menjawab, anak-anak wanitaku. Wa ra'a bainahunna farasan lahu janahati min riqa. Dan melihat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mereka anak-anak akan kuda. Baginya kuda itu ada 2 sayap dari sobekan kain. Faqala ma hadha alladhi ara wasatahunna wastahunna. Lalu bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ini yang aku melihat akan tengah-tengahnya? Qala, berkata Sayyidatina Aisyah, farasun, kuda. Qala wa ma hadha alladhi alaihi. Kata ya Nabi, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa ini yang di atasnya kuda? Qala, Sayyidatina Aisyah menjawab, janahani, 2 sayap. Qala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, farasun lahu janahani. Adapun kuda, baginya kuda itu ada 2 sayap. Qalat, ama sami'ta, berkata ya Sayyidatina Aisyah, adapun aku telah mendengar anna li Sulaiman, apakah tidak? Baca Qalat, berkata Sayyidatina Aisyah, ama sami'ta anna li Sulaiman khailan laha ajnihatun. Apakah tidak engkau mendengar sesungguhnya bagi Nabi Sulaiman itu ada kuda, baginya kuda itu ada sayap burung. Qalat, berkata burung. Mana pula arti burung? sayap burung yang kamus ajniyatun. Sayap saja, enggak usah pakai burung. Sayap. Itu ada sayap. Qalat, berkata Sayyidatina Aisyah, fadhika hatta ra'aitu nawajidahu. Lalu tertawa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga aku melihat akan gigi taringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak pesan aturan yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, Sayyidah Aisyah menempatkan anak-anak wanita yang bermain bersamanya di dalam hijab sehingga tidak terlihat oleh Nabi. Sayyidah Aisyah menempatkan anak-anak perempuan yang bermain bersamanya di balik hijab sehingga tidak terlihat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika angin bertiup dan Nabi bisa melihatnya, Nabi katakan, "Wa Aisyah, itu apa?" Beliau katakan, "Anak-anak perempuanku." Maksudnya anak-anak perempuan yang bermain-main dengan aku. Nah, berarti ada juga pendidikan PAUD. Nah, dikumpulkan beberapa anak perempuan, kemudian diajar oleh guru perempuan dalam bermain. Yang kedua dalam hadis ini, jadi yang biarkan anak perempuan berdiri sendiri, tidak ada yang mengawal permainan mereka waktu kecil sehingga salah bermain. Artinya anak perempuan melihat bapaknya main cangkul, main gergaji, atau anak perempuan punya pergaulan dengan anak laki-laki lain sehingga melahirkan jiwa laki-laki. Jadi anak perempuan harus dikumpulkan bersama anak perempuan. Dulu anak laki-laki main kejar-kejaran, anak laki-laki main lempar bola kasti, nah perempuan main karet di sekolah, main kelereng. Tidak ada laki-laki main kelereng dan ditertawakan kalau ada laki-laki main karet. Nah, kalau ada laki-laki nyampur wanita main karet, itu kami gelar dia bencong. Apalagi main ngisi kotak-kotak, main-mainan anak raja, nggak tahu tuh permainan sekejap, kotak panjang bulat ngisi.
dan perempuan menkasti kami menganggap berjiwa laki-laki. Nah, jadi adab mendidik anak dalam permainan, anak perempuan dikumpulkan bersama perempuan dengan guru perempuan. Tidak boleh masuk guru laki-laki ke situ. Kemudian permainan yang dimainkan pun itu diberikan sanggahan oleh Nabi. Apa itu? Itu kuda. Di atasnya ada apa? Sayap. Masa kuda pakai sayap? Artinya mainan itu yang pakai logika. Yang mana enggak masuk logika. Kuda masa dia pakai sayap? Tapi Sayyidah Aisyah punya dalil. Kamu enggak dengar ya? Nabi Sulaiman punya kuda bersayap. Akhirnya tertawalah Nabi SAW. Maknanya permainan itu yang sesuai dengan nalar. Nah, jangan buat mainan yang enggak sesuai dengan nalar, seperti sihir. Lalu dia jadi mak lampir, sulap dan sebagainya. Nah, babun fil arjuha. Bab tentang bandulan. وبه لقد موسى ابن إسماعيل قال ثنا حماد أبي قال ثنا بسر ابن خالد قال ثنا أبو سامة قال حدثني هشام ابن عروة عن أبيه عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, setelah berkata ya Sayyidatina Aisyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajani wa ana bintu 70 aw 60. Menikahi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan aku, padahal aku itu anak berusia 9 atau 6 tahun. Falamma qadimna Madinah wa anna bintu, padahal aku itu anak perempuan yang berusia 7 atau 6 tahun. 9 dari mana kalau tadi? 7 atau 6 tahun. Falamma qadimna Madinata, maka tatkala kami sampai di kota Mekah, di kota Madinah, ataina niswata, datang mereka wanita. Wa qala Bisru, dan berkata oleh Imam Bisru, fa'adatni, datang kepadaku oleh Ummu Ruman, wa ana ala urjuhatin, padahal aku di atas bandulan. Fadhahabna bi, lalu mereka pergi denganku, wa hayya'nani wa sana'nani, dan mereka menyiapkan akan aku dan mereka membuatkan akan aku. Fa'utiya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu didatangkan denganku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabana bi, lalu mendirikan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam denganku. Wa ana ibnatu 90, padahal aku itu anak perempuan yang berusia 9 tahun. Wa qafat bi 'alal babi fakultu lalu mencegah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam denganku di atas pintu. Lalu aku katakan waqafat bi artinya berdiri. Lalu berdirilah denganku di atas pintu. Maknanya siapa? Berdirilah ya Nabi. Waqafa muzakkar muannas. Dengan muannas. Lalu berdirilah ya Ummu Aiman denganku, Ummu Ruman, di atas pintu. Lalu aku katakan dua kalimat yang mengucapkan akan oleh orang-orang yang terengah-engah sehingga kembali kepada keadaan tenang. Habis.
Qala Abu Daud ay tanaffasat fa udkhiltu baitan fa idza fihi niswatun. Lalu aku masuk sebuah tanaffasat Nafasar itu penafsiran daripada hi tersebut. Apa arti nafasar? belum dicari. Setengah jam 2 hadis. Tanaffasat bernafas. Bernafas ya Sayyidina Aisyah. Faudkhiltu baitan. Lalu aku masuk pada rumah. Fa idza fihi Udkhiltu, bukan dakhaltu. Kalau dakhaltu baru aku masuk. Ini udkhiltu baitan. lalu dimasukkan akan aku ke sebuah rumah. Maka apabila di dalamnya rumah itu ada tiba-tiba di dalam nama kita kuliah. Faida fihi niswatun. Lalu tiba-tiba di dalamnya rumah itu ada seorang wanita dari Ansar. Wanita-wanita dari Ansar. Fakulna, lalu kami katakan ala khairi wal kulna, mereka mengatakan. Lalu mereka mengatakan di atasnya kebaikan itu ada keberkahan. Dakhala hadithu Alal khairi wal barakah, bukan alal khairi barakah, ada wawnya. Di atasnya kebaikan dan keberkahan. Dan telah masuk oleh pembicaraan salah satu keduanya di dalam dalam pendapat yang lain. Telah masuk hadis salah satu keduanya ke dalam hadis yang lain. Telah masuk oleh hadis pada salah satu keduanya di dalam hadis yang lain. Urjuha apa tadi? Bandulan. Apa tuh bandulan? Yang apa? Yang main anak dekat dan di ujungnya. Bandulan itu bahasa apa? Bahasa kamus. Bahasa kita apa? Ayunan. Ayunan bukan digantung. Main timbangan. Main timbangan. Ilyas bahasa pesisir apa? Enggak pernah teknik. Zaharan bahasa Luwu Menturun apa? Jungki. Hah? Jungki. Buka tongki? Jungki. Nah, jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala main jungki. Kata beliau, Rasulullah SAW menikahi aku ketika aku usia 7 atau 6, lupa. Kemudian saya pergi ke Madinah. Atena niswah, datanglah beberapa wanita. Kata Imam Bishr, fa'atatni umuruman. Jadi kan ada dua riwayat sini, Musa bin Ismail dengan Bishr bin Khalid. Yang dikatakan di ujung hadis tadi, dakhala hadisu ahadihima fil akhar. Telah masuk hadis salah satu keduanya, Musa bin Ismail dan Bishr bin Khalid. Ke sana kembali di rumah.
ke dalam hadis yang lain. Artinya hadisnya ini campur baur, bukan ambil satu riwayat saja. Jadi menurut Musa bin Ismail, ataina niswa, yang datang tu beberapa wanita. Menurut Bisir, yang datang tu umur rumah. Ketika itu saya ada di atas mainan kayu, jungkat-jungkit. Nah, mereka pergi membawa aku, mereka pergi mempersiapkan aku, dan mereka pergi mendandan aku. Sonak nani, mereka mendandan aku dan mengantuk. Lalu aku dibawa jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banabi artinya dakhalabi. Tadi malam kemarin di mana? Dia di mana? Nabi doa kemarin. Malam yang di mana aku bunia aliyah. Nah, Banabi, Nabi dukul dengan aku ketika aku usia 9 tahun. Ini dalil menunjukkan wanita paling cepat balik usia 9 tahun. Wanita, laki-laki juga sama. Usia tercepat laki-laki keluar mani, wanita keluar haid adalah 9 tahun. Sayyidatina Ummi Ruman menegakkan aku di pintu Nabi. Sudah didandan, diantarkan ke Nabi. Ini namanya Yaumaz Zafat, Lailatuz Zafat, malam penyerahan pengantin perempuan ke pengantin laki-laki. Jadi pengantin perempuannya baru diambil di TK. Nah, sedang main jongkat jangkit. Didandanin. Ini dalil bahasanya perempuan itu boleh didandani. Mana dalil perempuan wanita mau nikah didandanin? Ini dasar hukumnya. Jadi nggak boleh sebelum menikah, kemudian penampilan setelah menikah itu sama, nggak boleh. Maka ada tradisi satu daerah, mereka mesti melewati namanya mandi uap. Jadi wanita mau menikah itu dikeluarkan dulu keringat busuknya, termasuk laki-laki juga, dimasukkan di dalam tikar, ditutup di atas, kemudian dihidupkan, air menggelegak dalam ruangan tersebut, dikasih daun pandan atau dikasih bumbu-bumbu lain sehingga wangi dan keluar keringatnya. Terus namanya mandi uap. Orang dulu bilang batangnya. Nah, kemudian mungkin yang perlu dipangkas-pangkas, potong kuku, gosok gigi. Mungkin yang karang gigi banyak bisa pergi ke dokter, buang dulu karangnya. Ini dasar hukumnya. Zahabat bi hayyani wa sana'nani. Mereka persiapkan aku, mereka dandan aku. Ketika aku diletakkan di pintu, aku bilang hei. Nah, perempuan nggak mau suruh. Tuh, hei, mau mundur ke belakang. Artinya nafasnya nggak stabil. Dia maklum anak perempuan disuruh masuk ke kelompok laki-laki. Lepas itu aku dimasukkan ke dalam kamar. Ternyata dalam kamar itu sudah ada wanita Ansor. Maka mereka mengatakan alal khair wal barakah. Berdoa, barakallahu alaiki, barakallahu fiki wa barakah alaiki. Nah, kemudian lanjut hadis yang lain. Nah, وبه لنا إبراهيم ابن سعيد قال لنا أبو أسامة مثله قال berkata oleh Imam Abu Usama ala khairi ta'irin, di atas kebaikan yang masyhur. Fasalamatni ilaihinna faqalasni ra'si wa aslahnani. Lalu memberi salam kepada mereka, lalu mereka mencuci yang mana? Ibul Fa'il. Fa'ilnya bukan Ibul Fa'il.
As-sallamatni, mana fa'il sallamat? Lalu memberi salam ia wanita Ansar. Lalu memberi salam ia Ummu Urman kepada mereka. Faqalasna ra'si wa aslahni. Sallamatni ilaihinna. Lalu memberi salam ya wanita-wanita. Bismillah. Allah. Lalu memberi salam ia Rumah-Rumah akan aku kepada mereka. Coba antum sebutkan bagaimana tasawurnya itu. Ummu Ruman memberi salam akan aku kepada mereka. Apa maksudnya? Memberi salam Kita cari di kamus apa arti selamat? selamat. Kadang tuntas. Habis satu jam. Selamat memberi hormat salam mengucapkan assalamualaikum, menyelamatkan rela puas menerima, tunduk patuh. Apa bahasa Arab tu yang untuk baca barusan? Apa bahasa Arabnya? Selamat. Sallama, tasdid lamnya. Pasti. Lanjut cari yang cocok. Tunduk patuh, memberikan, menyerahkan, menyerah angkat tangan. Menyerahkan, lalu menyerahkan dia Umar kepadaku. Pada mereka-mereka. Ini itu maf'ul bih. Lalu menyerahkan akan lalu menyerahkan ya Umar akan aku. Kepada mereka. Lalu mereka mencucikan kepalaku dan mereka berbuat baik terhadapku. Aslahna. Lalu mereka memperindah kepada terhadapku, Maf'ul bih. akan aku. Falam yaruni, maka tidak mengagumkan akan aku illa Rasulullah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaruni, mengagumkan. Yaruni, kembali, takut, tetap. Maka tidak kembali kepadaku kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu duha. Aslamnani, Ulang cari di kamus. Apa itu jadi? Ra'a,
Ya ini rumput jenis tumbuh-tumbuhan. Maka tidak membuat kaget akan aku kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu duha. Wasallamnani ilaihi, maka memberi salam. bacaannya pun nggak bisa antum baca. Wa aslamnani ilaihi, lalu memberi salam akan aku. Lalu aku memberi salam kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslamna, lalu mereka memberi salam kepadaku, lalu memberi salam, ya menyerahkan ia mohon kepadaku, kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aslamna tersuku berapa? Aslamna, Tasrif ke-14. Sebenarnya panjang. Tasrif aslama fil madi aslamat na aslamtum aslamti aslamtuma aslamu aslamat aslamata aslamatna aslamu aslamat aslamana aslamata aslamatuma aslama aslamu aslama aslamat aslamata aslamna. Tersuku berapa? 6. Domirnya Punna. antum artikan ikut itu, ikut aturan kita. Sekarang kasih domir nomor 6. Lalu mereka menyerahkan aku kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabihi qala Musa bin Ismail qala Ahmad qala akhbarana Hisham bin Urwa an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ya Sayyidatina Aisyah, falamma qadimna Madinah taja'ani niswatun, maka tatkala kami datang di kota Madinah. Di itu enggak ada saya terjemahkan di. Ya datang akan kota Madinah, telah datang kepadaku oleh niswa, oleh wanita wa ana abu ala urjuha, padahal aku itu bermain di atas bandulan, wa ana mujammamatun, dan padahal aku itu wanita yang berambut sampai ke bahu. Fadhahabna bi fahayya'nani wa sa'nani, lalu mereka pergi dengan wasana'nani, lalu mereka pergi denganku, mereka menyiapkan aku, mereka mendandan aku. Summa maf'ul bi akan aku, mereka menyiapkan akan aku dan mereka mendandan akan aku. Summa ataina, kemudian mereka datang denganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maf'ul bi Lalu mereka datang denganku
akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawana bi wa ana ibnatu tis'i wa sinin. Gak ada wow. Tis'i sinina. Lalu mendirikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam denganku, padahal aku itu anak perempuan yang berusia 9 tahun. وبلا قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا أبو أسامة وبلا قال حدثنا هشام بن عروة بإسناد في هذا الحديث قالت ركعت يا سيدتنا عائشة وأنا على الأرجوة ومعي صواحبتي. Bermula saya itu di atas bandulan dan bersamaku ada sahabat-sahabatku. Fa'adakhalni baitan, lalu mereka memasukkan akan aku ke dalam. Fa'adakhalni, lalu mereka Fa'adakhalnani baitan, lalu mereka memasukkan akan aku ke dalam rumah. Bukan, maf'ul bi. Akan rumah. Fa'idha niswatu minal ansar, maka ternyata ada beberapa wanita dari kalangan Ansar. Faqulna, lalu mereka berkata, alal khairi wal barakati, lalu mereka berkata atas kebaikan dan keberkahan. Lanjut. Wabila qala hadatsana Ubaidullah ibn Mu'az qala hadatsana Abi qala hadatsana Muhammad yani ibn Amr an Yahya yani ibn Abd الرحمن ibn Hatib qala qalat Aisyah radhiyallahu anha faqadimna al-Madinah fanazalna fi Bani al-Harith ibn al-Khazraj. Berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kami telah sampai akan kota Madinah, lalu kami mampir di Bani al-Haris ibn al-Khazraj. Qalat, berkata Sayyidatina Aisyah, fa wallahi inni la'ala urjuha baina idqain, demi Allah sesungguhnya aku itu sungguh di atas bandulan antara dua pohon kurma. Faja'atni ummi fa anzaltani wali Jumaimatun, maka datang ia datang kepadaku oleh ummi, ibuku. Anzalni, lalu menurunkan ia ummi akan aku, waliya Jumaimah, dan bagiku itu rambut yang panjang sampai antara dua telinga. Saqal hadis, dan melanjutkan ia perawi akan hadis. Nah, babun fi nahyi anil la'ibi bin nardi, bab tentang larangan dari main dengan dadu. Wabila qala hadatsana Abdullah ibn Muslamah an Malik an Musa ibn Maisarah an Sa'id ibn Abi Hind an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man la'iba bin nardi, siapa saja yang bermain ia seseorang dengan dadu, faqad asallahu wa rasulahu, maka sungguh telah bermaksiat ia seseorang kepada Allah dan kepada akannya Allah dan akan Rasulnya Allah. Dadu, main bola tangga pakai dadu, main apa saja yang ada dadunya, termasuk domino, itu juga dadu yang terpisah-pisah. Ada dadu yang menyatu, domino dadu yang terpisah-pisah, itu semuanya dilarang. Nah, وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن القمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير, siapa saja yang bermain ia seseorang dengan dadu, فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه, maka seolah-olah memasukkan ia seseorang akan tangannya seseorang pada daging babi dan darahnya babi. nah, nardasir itu narda bahasa Ajam yang diarabkan. Sir itu maknanya manis. Penambahan kalimat nardasir itu madu manis, dadu manis. Hati bermain dadu yang notabene menghabiskan waktu, melalaikan lengah,
sehingga orang tidak tahu dengan waktu, maka disebutlah dia dengan dadu manis, nardashir. Jadi narda sama nardashir itu maknanya sama. Babun Baru fil la'ibi fil hamam. Bab tentang bermain di kamar mandi. Apabila qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Hammam, artinya kamar bilas. Itu hamma. Ini bukan hamma. Ada baris kita antum? Ya. Apa barisnya? Hamam. Hammam, jangan diartikan hammam. Hammam ya hammam, hammam hammam. Tasdid saja salah terjemahannya. Maka perlu akurat dalam melihat kata dalam kitab itu. WC itu hammam. Bab tentang larangan bab tentang bermain dengan burung merpati. Beda antara kamar mandi sama burung. Tasdidnya doang. Bilang tasdidnya jadi burung deh. Wabila qala hadatsana Musa Ismail qala hadatsana Muhammad ibn an Abi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu ra'a rajulan yatba'u hamamah. Sayyidina Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW itu melihat ya Nabi akan seseorang mengikuti ya seorang akan burung merpati. Faqala, bersabda ya Nabi, syaitanu yatba'u syaitana. Setan laki-laki itu mengikuti ya setan laki-laki akan setan perempuan. Nah, jadi yang bermain burung merpati itu tradisi, saya lihat banyak itu di Bogor. Di sini Padang ada. Nah, lomba deh. Jadi merpati itu adalah burung yang setia. Itu punya merpati sepasang, Apri sepasang, Zahran sepasang. Antum taruh jantannya di sini, jantan itu betina. Betinanya taruh di sini, jantannya bawa ke Pusaraya. Pas di simpang Tugu itu antum bawa ayunkan ke atas, lempar. Dia akan terbang ke Indarung, mana yang duluan sampai, dia yang menang. Maka orang tua akan ikuti itu, burung merpatinya terbang dari Pasaraya ke Indarung, liatin pakai motor, siapa yang duluan sampai dia menang. Itu adalah setan. Yang ikutin setan, yang diikuti setan betina. Nah, berarti nggak boleh bermain burung merpati. Perlu lepasin saja, bersarang di mana dia. Tapi dipelihara, diperlombakan, dipermainkan, itu melalaikan. Bayangkan saja untuk perlombaannya masih ke Pasaraya dulu, lepaskan itu balik lagi ke sini. Nah, Babu birahmah, bab tentang berkasih sayang. Wabila qala hadatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah wa Musaddad al-ma'na qala hadatsana Sufyan an Amr an Abi Qabus maula li Abdullah ibn Amr an Abdullah ibn Amr yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Abdullah ibn Amr telah sampai ia Abdullah Amr dengan hadis akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahimu yarhamur Rahman. Orang yang berkasih sayang yarhamur Rahman, mengasihi akan mereka oleh orang yang berkasih sayang itu mengasihi akan mereka oleh Zat yang Maha Penyayang. Irhamu ahlal ardh, berkasih sayanglah kalian. irhamu, berkasih sayang, kasihinilah oleh kalian akan penduduk bumi
yarhamkum man fis sama. Niscaya mengasihi akan kalian oleh orang yang ada di langit. Nah, setelah man takdirkan na. Niscaya mengasihi akan kalian oleh orang yang ada ia orang di langit. Begitu semuanya isim mausul. Kalau setelahnya tidak ada jumlah fi'liyah atau yang cocok untuk silahnya, maka ditakdirkan kana. Kalau alladzina kanu, kalau allati kana, man kana fis sama, orang yang ada ia di langit. Itu rumusnya. Hadis sahih, kasihani orang-orang yang muka bumi, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, maka orang yang ada di langit yaitu para malaikat akan mengasihani kita. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Ini termasuk materi menanamkan kasih sayang kepada sesama muslim. Kenapa yarham itu jazam? Yes. Jawab dari fi'il amar. Nah, salah satu menjazam adalah amar, jawab amar. Nah, hadis. Apabila qala hadatsana Hafs ibn Umar qala hadatsana qala hadatsana Ibnu Katsir qala akhbarana Syu'bah qala kataba ilayya Mansur, telah menyampaikan kepada kami, kataba telah menulis kepadaku oleh Imam Mansur. Qala Ibnu Katsir bi hadithi, berkata Ibnu Katsir pada hadisnya, wa qara'tuhu alaihi, dan aku membacakan akan hadis alaihi atasnya Imam Mansur. Faqultu, lalu aku katakan, itu Imam Syu'bah, aqulu, lalu aku berkata, haddatsani, aku katakan, aku itu adalah Imam Syu'bah, Ibnu Katsir. Lalu aku katakan, aku berkata, haddatsani Mansurun, telah meriwayatkan hadis kepadaku oleh Imam Mansur. Faqala, berkata Imam Mansur, ila qara'tahu aliyya, apabila kamu membaca akan hadis kepadaku, faqad haddatstuka bihi, maka sungguh aku telah meriwayatkan hadis kepadamu dengan hadis. Tsumma tabaqa, kemudian bersepakat Imam Hafs ibn Umar dan Imam Ibnu Katsir dari Abi Utsman maula al-Mughirah ibn Syu'bah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Sayyidina Abi Hurairah, sami'tu Abul Qasim as-Sadiq al-Masduq sallallahu alaihi wasallam sahib hadzal hujrah. Aku pernah mendengar akan Abul Qasim yang benar, yang dibenarkan, itu sallallahu alaihi wasallam, sahib hadzal, pemilik ini kamar. Yaqulu, bersabdanya Nabi, la tunza'ur rahmah illa min syaqi, tidak akan dicabut akan rahmat kecuali dari orang yang celaka. Nah, orang-orang yang tidak punya kasih sayang dalam hatinya itu termasuk orang celaka di akhirat. Nah, dunia ini akan mempertontonkan kepada kita sesuai yang Nabi prediksi, akan banyak terjadi haraj, kematian sebelum kiamat. Maka lahirlah orang-orang yang tidak punya kasih sayang. Bapak bunuh anak sendiri, anak bunuh orang tua, tetangga bunuh tetangga, kawan bunuh kawan. Pokoknya akan banyak kasus bunuh-membunuh. Itu menunjukkan bahasanya orang itu tidak punya kasih sayang. Kasih sayang telah dicabut dari dirinya. Kita untuk menyiksa hewan, ular pun masih kasihan untuk bunuhnya. Dan Nabi dah suruh bunuh, kasihan dia dibunuh. Nah, burung yang terbang itu kita juga kasihan, kenapa harus dibunuh? Dia tidak mengganggu. Nah, hari ini
orang tidak apa namanya, tidak terhalang untuk membunuh manusia, macam-macam motif pembunuhannya. Yang jelas, apabila kasih sayang tidak ada lagi dalam diri seseorang, bisa dicamkan dia adalah orang celaka di akhirat. Nah, وبنا قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وابن صرح قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن ابن عامر أن عبد الله بن عامر يرويه قال ابن صرح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يرحم صغيرنا, siapa saja yang tidak berkasih sayang ia seseorang akan, apa pula terjemahannya? man lam yarham, siapa yang tidak mengasihi ia seseorang akan anak-anak kecil dari kami, wa ya'rif haqqa kabirana, dan siapa yang tidak wa ya'rif haqqa kabirina, dan siapa yang tidak mengetahui akan hak orang yang besar dari kami, falaysa minna, maka tidaklah ia seseorang itu golongan dari kami. Nah, babun fin nasihat, bab tentang nasihat. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس وبه قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الدارمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين الناصحة, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Inna dina nasihat, sesungguhnya agama itu nasihat. Inna dina nasihat, sesungguhnya agama itu nasihat. Qalu, lalu mereka para sahabat berkata, liman ya Rasulullah, bagi siapa wahai Rasulullah? Qala, bersabda ya Nabi, lillahi wa kitabihi wa rasulihi wa imatil mu'minin wa ammatihim, bagi Allah dan kitabnya Allah dan rasulnya Allah dan pemimpin mukminin dan orang awam mereka, atau a'immatul muslimin wa ammatihim, pemimpin muslimin dan orang awam dari mereka. وبه قال حدثنا عمر بن عون قال وبه قال حدثنا خالد عن يونس عن عمر بن سعيد عن ابي زرعه ابن عمر بن جرير عن سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه. Berkata ya Sayyidina Jarir, aku telah membaiat akan Rasulullah SAW atas dengar dan taat. Wa an ansali kulli muslimin, dan aku menasihati bagi setiap muslim. Qala, berkata ya Sayyidina Jarir, wa kana idza ba'a syai'a aw ishtarahu, adalah Nabi SAW apabila menjual ia Nabi akan sesuatu atau membeli ia Nabi akan sesuatu. Qala, berkata ya Sayyidina Jarir, ama inal ladzi akhadna minka ahabbu ilaina mimma a'tainaka fakhtar, maka apakah tidak, inal ladzi, sesungguhnya sesuatu yang kami ambil darimu itu lebih disukai kepada kami, mimma, dari sesuatu, a'tainaka, yang kami memberikan akan kamu, akhtar, maka pilihlah olehmu. Nah, apa maksudnya Ilyas? Agama itu nasihat untuk Allah. Ya. Itu meyakini keesaannya Allah. Jadi nasihat untuk Allah itu meyakini keesaan Allah. Nasihat untuk Allah. Nasihat untuk kitab Allah. Tadi apa makna untuk di situ? Maknanya meyakini keesaan Allah. Untuk itu apa maksudnya? Untuk ini saya kasih untuk antum, ini nasihat untuk antum.
Apa makna untuk? Pemberian. Nasihat untuk? Nasihat bagi Allah. Hah? Apa maksudnya agama itu nasihat bagi Allah? Jadi agama menasihati Allah? Apa maksudnya? Kenapa nggak dipikirkan? Kenapa nggak dipertanyakan? Nah, di sini sudah antum baca dalam matan arba'in, Riyadhus Shalihin. Kenapa antum nggak bertanya? Dan dibaca itu redaksinya. Oh, udah ditanya. Apa pertanyaan kemarin? Pertanyaannya aja, jawabannya nggak usah. Pertanyaan kemarin itu apa? Nasihat bagi Allah itu apa? Bagi Allah, bagi Rasulullah. Padahal agama itu kan dari Allah. Nah, jadi li di sana adalah objek nasihat. Jadi nasihat agama adalah nasihat untuk umat yang berkaitan dengan Allah. Nasihat untuk umat materi yang berkaitan dengan kitab Allah. Nasihat untuk umat hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Nasihat untuk umat hal-hal yang berkaitan kepada pemimpin kaum muslimin. Nasihat untuk umat hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat mereka. Maka tafsirannya adalah agama itu memberikan bimbingan tauhid, keesaan Allah, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Rasul, cara mematuhi pemimpin, cara memperlakukan orang awam. Nah, itu makna nasihat li yang ada di situ. Sudah. Nah, ingat kalau ketemu lagi harus bisa jawab. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fil ma'un lil muslimin, lil muslim. Bab tentang menolong bagi orang muslim. Wabil qala sana Abu Bakr wa Utsman bin Abi Syaibah. Al-ma'na qala haddatsana Abu Ar-Razi. wa qala haddatsana Wasil bin Abdul A'la qala haddatsana Asbab bin Al-A'mash an Abi Salih. Wa qala Wasil, dan telah berkata ya Abu Wasil, qala itu aku telah menceritakan an Abi Salih. Bina ma'ruf jangan diterjemahkan dengan bina majhul. Bina majhul jangan diterjemahkan dengan bina ma'ruf. Qaddistu, telah diceritakan akanku dari Abi Salih. ini bukan cerita, ini hadis. Meriwayatkan hadis. Telah diriwayatkan hadis akan aku. Telah diriwayatkan hadis akanku dari Imam Abi Salih. Summa ittifaqu, kemudian mereka sepakat. An Sayyidina Abi Hurairah, yaitu Abi Salih dan Wasil. Awis Soleh dan Wasil. Itu Imam Abu Dawud, Wasil dan Abu Bakar Utsman bin Syaibah. Satu. Tuh. Kalau mereka minimal 3 ya. Kalau bilang mereka minimal 3 ya. Satu. Tuh Abu Bakar, kedua Utsman, ketiga Wasil bin Abdul A'la. Lanjut. Dan Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya Nabi, man nafasa an muslimin, siapa saja yang meringankan meringankan orang dari muslim, kurbatan akan kesusahan, min kurabid dunya, dari kesusahan dunia,
nafasallahu anhu, niscaya meringankan oleh Allah darinya seseorang kurbatan akan kesusahan min kurabil kiamah, dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Aman yassara ala mu'sirin, dan siapa saja yang permudah ia orang ala mu'sirin, atas orang yang fakir miskin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya mempermudah oleh Allah di atasnya seseorang di dunia dan di akhirat. Aman satara ala muslimin, dan siapa saja yang melindungi di atas muslim, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, niscaya melindungi ya Allah, niscaya melindungi oleh Allah di atasnya seseorang di dunia dan di akhirat. Satarat yang melindungi. Arti melindungi. Kalau dilihat di hadis yang lain, tidak cocok melindungi. Menutupi. Ha. Dan siapa saja menutupi Yaman, menutupi orang dari muslimin, dari orang muslim, satarallahu alaihi fid dunya, niscaya menutupi ia oleh Allah atasnya seseorang di dunia dan di akhirat. Wallahu fi audil abdi, dan Allah pada pertolongan seseorang hamba. Allah pada pertolongan. Allah pada pertolongan, Jadi Allah perlu ditolong. dan sebermula Allah itu pada pertolongan hamba. Jadi Allah itu dalam pertolongan hamba, bukan kita dalam pertolongan Allah. Tak ada pertolongan Allah. Kenapa antum katakan Allah dalam pertolongan hamba? Apa arti auni? Pertolongan. Kalau masih itu artinya masih nggak tepat. Menolong Dan dan pertolongan. dan Allah pada menolong, dan sebermula Allah itu Bermula. dan adapun Boleh bermula tapi nggak pakai tentang sebermula, Oh boleh. Kandung. dan sebermula Allah Ya, ini kandung kita harus. itu pada pertolongan Allah. Itu nggak candung itu. Dan yang diajarkan candung. Adalah kalau di situ adalah kepada Iya, tapi terjemahan berapanya salah. Abdi yang terkatakan Allah. dan sebermula Allah fi aunil abdi, itu pada pertolongan hamba. Bukan si lagi. Menolong. Dan sebermula Allah pada menolong, itu pada menolong hamba, maka dan abadu, sesuatu yang ada ia hamba, Bukan mamusul. tidak ada ia Bukan hamba. manafi. Apakah ada ia hamba? Bukan manisirhan. Api enggak, istifham enggak, musul enggak, apa lagi? Nah, Enggak ada manisirhan. Candung juga enggak ada manisirhan. Mustahil. Seolah-olah supaya ada ya Supaya itu mah apa itu? Masdariyah artinya supaya dicandung. selama ada ya hamba pada menolong saudaranya hamba, itu pada menolong saudaranya hamba. Nah, jadi Allah akan senantiasa menolong seseorang selagi dia menolong saudaranya. Ini hadis ini maklum masyhur. Nah, indat tabligh dalil ikramul muslimin. Hadis Wabila qala sana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Malik al-Asja'i an Rabi'i bin Hirash an Rabi'i bin Hirash an Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, telah berkata oleh Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT. kullu ma'rufin sadaqah, setiap perbuatan baik itu, sebermula perbuatan baik itu sedekah.
keterima Candung kah, Darul Ulum, Air Panca kah, Darul Ulum, Padang Mage, Baramulo, Baramulo, terserah. Penting dia langsung tandanya. Lintas Sumbar. Nah, babun fi tayyil asma, bab tentang merubah nama. Wabil qadasana Amr bin Aun qala akhbarana ha wa qala hadatsana Barnaha. Hak itu nama orang. Wabil qadasana Amr bin Aun qala titik qala akhbarana ha Ya. wa qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Husain an Daud bin Amr an Abdullah bin Abi Zakaria an Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. la bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum tad'una yaumal qiyamah Nah, itu salah waris. innakum tad'una yaumal qiyamah sungguhnya kalian akan dipanggil kalian akan dipanggil pada hari kiamat bi asma'ikum dengan nama-nama kalian wa asma'i abaikum dan dengan nama-nama bapak kalian dengan nama-nama bapak-bapak kalian fa ahsinu asma'akum maka baguskanlah oleh kalian akan nama-nama kalian. Nah, jadi fa'asinu asma'akum, baguskan nama kalian. Imam Abu Daud mengistinbat dari sana taghyiril asma, sunahkan merubah nama. Merubah nama, mengganti nama supaya dipanggil nanti di akhirat. Usahakan nama yang nabi, nama yang bagus supaya lebih awal dipanggil. Nah, Wabila qadasana Ibrahim bin Ziyad Sabalan qala hadatsana Abbad bin Abbad qala an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul asma' ila Allah taala, aku menyukai akan nama-nama. tak ada, itu juga enggak cocok dicantum tuh. Ahabbu itu Fatih. Menyukai Uhibbu itu aku. aku paling suka. Mana keluar mana aku? Paling menyukai akan nama-nama kepada Allah Itu apa Ta'ala. dalam isma'i? Isma'i untuk wilayah. Apabila pakai akan? Enggak. Paling menyukai nama-nama kepada Allah Ta'ala. Jadi nama bisa menyukai? Maksudnya nama-nama yang berbau dengan Allah. Contohnya Abdullah, Abdurrahman. Jadi nama bisa menyukai. Enggak. Dia suka nama-nama. Berarti nama menyukai atau disukai? Sukai. Begitu diartikan, bukan menyukai. Sukai nama-nama. Takdir. Paling disukai nama-nama kepada Allah Ta'ala. Itu contohnya Abdullah dan Abdurrahman. Kan contoh itu, khabar. Itu Abdullah dan Abdurrahman, Mana nama paling Allah sukai? hamba Allah dan hamba Ar-Rahman. Ya Allah, lucu deh pagi ini. Jadi nama yang Allah sukai apa? Allah. Abdullah bukan hamba Allah. Abdullah sama Abdurrahman. Irfan Abdurrahman, Irfan Abdullah, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Jabir, Abdullah bin Nu'aim. Nah, hadis. Wabila qadasana Harun bin Abdullah qala hadatsana Hisham bin Said At-Talqani qala akhbarana Muhammad bin Al-Muhajir Al-Ansari qala hadatsani Akil bin Shabib an Abi Wahb Al-Jushami wa kanat lahu suhbatun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasammu bi asma'ikum, berilah nama oleh kalian akan dengan nama-nama anbiya, para nabi. Wa habbul asma, dan paling disukai akan nama-nama kepada Allah itu Abdullah, Abdurrahman. Asdaquha, dan paling disukai benar akannya nama. Paling sukai
benar akannya nama. Paling benar, paling benarnya nama. Paling benarnya nama itu Haris wa Hammam, singa dan serigala. Wa akbahuha, dan paling jeleknya nama Har wa Murrah, perang dan yang sangat gigil atau bakhil. Terakhir. وبه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال Zahabtu bi Abdullah bin Abi Talha. Aku pergi dengan Abdullah bin Abi Talha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ulida, ketika dilahirkan dia Abdullah bin Abi Talha. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aba'atin, pada itu kain panjang seperti jubah belah. Yahna'u, memberi makan ya Nabi akan untanya miliknya Nabi. Qala, berkata ya Nabi, hal ma'aka tamrun, apakah bersamamu ada korma? Qultu, berkata ya Sayyidina Abi Hurairah, na'am, ada. Qala, berkata perawi, fanawaltuhu tamaratin, aku memberikan. Qala, berkata ya Sayyidina Anas, Qala, berkata ya Sayyidina Anas, fanawaltuhu, aku memberikan akannya Nabi tamaratin, akan membawa kurma. Fa'alqahunna, lalu mempertemukan ia Nabi fihi, pada mulutnya Nabi. Pertemukan. Memasukkan ya Nabi, ini dah siang nih. Masukkan ya Nabi pada mulutnya Nabi. Hunna, Memasukkan ya Nabi akan kurma pada mulutnya Nabi. Falakahunna, maka mengunyah ya Nabi akannya kurma. Thumma faghfara fahu, kemudian membuka ya Nabi akan mulutnya Nabi. Fahu akan mulutnya anak, akan mulutnya Abdullah bin Abi Talha. Faujarahunna iyahu, lalu memasukkan ya Nabi akannya kurma yang telah dilumat pada mulutnya anak. Fajalah sabiyu, maka jadilah oleh anak ya telah mazhar, mencicipi anak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul ansari tamra, yang disukai atau yang dicintai oleh orang Ansar itu kurma. Fasamahu Abdullah, dan beri nama ya Nabi akannya anak itu Abdullah. Akannya anak itu Abdullah. Akan Abdullah. Nah, jadi ini hadis sahih dan dasarkan hukum tahnik. Jadi penamaan itu pada hari tahnik. Penamaan itu pada hari tahnik. Dari sini Sayyidina Anas bin Malik punya anak tiri, yaitu anak pada Sayyidina Abi Talha, baru lahir. Ibu beliau Sayyidatina Ummu Sulaim memerintahkan kepada Sayyidina Anas bawa adikmu sini jumpa Nabi. Sampai itu Nabi punya kurma, Nabi lemakkan di mulutnya supaya ditelan oleh anak tersebut, itu namanya tahnik. Kemudian Nabi langsung memberinya nama. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.